Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati selaku dosen Bahsul Kutub Bapak Muhammad Bahauddin Shum MPD, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Histidian Astuti, saya perwakilan dari kelompok 6, dan kami akan mempresentasikan materi tentang hadis, tentang tujuan pendidikan, mampu mengamalkan ilmu-ilmunya untuk orang lain, atau hadis Bukhari nomor 3202 yang akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Mbak Puji Lestari. Langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama ialah pembahasan. Yang pertama, kritik sanad. Kritik sanad dari hadis Bukhari nomor 3202 telah bercerita kepada kami Abu Asim Ad-Dalhaq bin Ma'lad telah mengabarkan kepada kami Al-Auza'i telah bercerita kepada kami Hasan bin Atiyah dari Abi Kabsyah dari Abdullah bin Amru bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku sekalipun satu ayat dan ceritakanlah apa yang kalian dengar dari Bani Israel, dan itu tak apa atau dosa, dan siapa yang berdusta atasku dengan sengaja maka bersiap-siaplah menempati tempat duduknya di neraka." Mana dari hadis tersebut ialah, sampaikanlah kepada manusia ilmu yang diwariskan dariku, yaitu kitab atau sunnah, walaupun apa yang kalian sampaikan itu sedikit, seperti satu ayat dari Al-Quran. Perintah untuk menyampaikan tersebut hukumnya wajib jika hal itu hanya dia yang bisa melakukan. Jika ada orang lain yang sanggup, seperti karena jika di suatu negeri telah banyak penyeru kepada Allah yang mengajar pada manusia dan menjelaskan kepada mereka tentang unsur-unsur agama mereka. Kemudian yang kedua ialah kritik eidetis. Yang pertama, kajian linguistik. Kajian ini merupakan kajian yang menggunakan prosedur-prosedur gramatika bahasa Arab. Maka penulis akan mencoba menganalisis matan hadis tersebut secara linguistik. Lafal balagul adalah fi'il amar, yaitu Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menyampaikan walaupun hanya satu ayat. Kemudian lafal walau ayah, maksudnya adalah walau hanya satu ayat, hendaknya setiap orang yang mendengarnya segera menyampaikan ilmu yang dia terima walaupun itu hanya sedikit. Kemudian yang kedua ialah kajian tematis komprehensif. Kajian ini berkaitan dengan mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema serupa, baik dari segi lafadz maupun maknanya. Berikut ini beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Bukhari nomor 3202. Kemudian yang ketiga, kajian konfirmatif. Kajian ini berfungsi untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Dalam hal ini berkaitan dengan hadis Bukhari nomor 3202, penulis mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat Al-Quran, yaitu surat An-Nahl ayat 125. Kemudian yang keempat ialah analisis realitas historis. Sebagaimana Nabi Muhammad menyampaikan risalah yang Allah turunkan kepada beliau juga memerintahkan umatnya untuk menyampaikan apa yang mereka terima darinya.
Walaupun hanya satu ayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighul anni walau ayah, sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan, walau ayat maksudnya adalah walau hanya satu ayat, hendaknya setiap orang yang mendengarnya segera menyampaikan ilmu tersebut. Selain itu, Nabi Muhammad SAW juga pernah berkhutbah di hadapan khalayak kaum muslimin pada Haji Wada dan menyampaikan pesan-pesan yang begitu berharga yang akan selalu menjadi pedoman kaum muslimin sepanjang masa. Kemudian yang kelima ialah analisis generalisasi. Dalam hadis Bukhari nomor 3202 memaparkan bahwa sebagai sesama umat manusia diperintahkan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan walau hanya sedikit. Dan itu semua ilmu pengetahuan atau wawasan yang sudah dipahami oleh seorang tersebut, sehingga orang lain bisa mengetahui ilmu yang diberikan dan bisa menjadi bermanfaat bagi sesama orang. Semua itu menjadikan seseorang bisa lebih berpikir kritis dalam menyikapi segala hal, termasuk dalam hal pendidikan, yang mana pada zaman sekarang ini pendidikan diberlakukan dengan daring. Dan hal tersebut dapat disimpulkan akan pentingnya penyampaian ilmu pendidikan, baik itu pendidikan formal atau penyampaian ilmu dengan cara dakwah. Kemudian yang ketiga ialah kritik praksis. Hadis Bukhari nomor 3202 di atas menjelaskan bahwa kita sebagai umat muslim hendaklah selalu menyampaikan agungnya ajaran agama Islam kepada orang lain. Sampaikanlah ilmu yang diketahui walaupun hanya sedikit atau satu ayat, sebab tidak ada yang tahu, mungkin dari sedikit ilmu yang dibagikan dapat memberi manfaat bagi orang lain. Menyampaikan ilmu tidak selalu harus dari orang-orang lulusan pesantren ataupun lulusan kampus Timur Tengah. Akan tetapi, itu semua tugas kaum muslimin. Oleh karena itu, setiap muslim perlu mempelajari banyak pengetahuan agar dapat menyampaikan ilmu pengetahuan kepada orang lain supaya ilmu tersebut bermanfaat. Yang terakhir, kesimpulan. Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa mengamalkan ilmu itu penting bagi setiap umat. Tak hanya disampaikan oleh pemuka kaum atau orang-orang pintar, akan tetapi bagi setiap muslim diperkenankan untuk menyampaikan ilmu. Walaupun ilmu yang diperoleh belum seberapa, akan tetapi tidak ada salahnya bila menyampaikan apa yang dimiliki, asalkan ilmu atau pengetahuan yang disampaikan tersebut itu benar dan tidak menyimpang dari ajaran dan ketentuan agama. Karena dari ilmu yang disampaikan, dan bila ilmu tersebut ada yang mengamalkan, maka akan menjadi pahala jariah bagi yang menyampaikan ilmu atau pengetahuan tersebut. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata atau salah pengucapan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.